Kikir, oh, kikir Ustaz. Kikir. Baik. Kan satu bodoh, ria, sombong, dengki, kikir. Baik. Kita mulai ya. Tapi 6 sudah ada, tapi kok kosong. Berarti aku kurang dengar itu sama-sama. Yang ke-6 itu sesudah kikir apa Ustaz? Bentar, dulu. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Ibu Ira Nagara Wardani, betul Bu? Semoga beliau beserta kakak-kakak sekalian. Semoga Kak Pit, Kak siapa? Kak Wahyu, Kak siapa? Kak Ida, Kak Welmi, betul ya? Ya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang ke-6 munafik sudah ya? 6 belum Pak Ustaz? 6 belum? 5 Oh iya, berarti munafik yang ke-6. Ya, Ibu belum? Ya. Yang ke-6 munafik. Izin saya minum dulu nih, mumpung ada minum. Bismillah. Mau minum dulu, Bang? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hati yang ke-6. Tapi ini enggak semua penyakit hati kita bahas ya. Ini hanya sebagian, ada 10 yang kita bahas insyaallah. Yang ke-6 adalah munafik. Munafik ini dari kata nafiqah. Ada yang mengatakan artinya itu antara lainnya tikus yang membuat 2 lubang. Jadi nafiqah itu artinya tikus yang membuat 2 lubang. Jadi kalau dipukul di sini dia lari ke sini. Kalau pukul sini dia lari ke sini. Makanya orang munafik itu dulu main 2 kaki. Satu kakinya
bersama kaum muslimin, tapi satu kakinya itu bersama orang-orang kafir. Itu orang munafik itu. Dan mereka memang bermuka dua. Di hadapan Nabi dan di belakang Nabi berbeda. Itu orang munafik. Makanya disebut munafik dari kata nafiqah, artinya tikus yang membuat dua lubang. Dan memang orang munafik itu kelakuannya mirip tikus. Ini berbeda dengan orang beriman yang diumpamakan oleh Allah seperti lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Tidak hinggap kecuali di tempat yang baik. Dia pemberani tapi tidak resek, itu lebah. Dan kalaupun menyengat, seringkali sengatnya jadi obat. Itu kalau lebah. Jadi orang beriman oleh Allah diumpamakan seperti lebah. Saya ulang tadi, lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Tidak memuntahkan sesuatu kecuali yang baik. Tidak hinggap kecuali tempat yang baik. Pemberani tapi nggak resek, lebah itu. Dan kalaupun menyengat, seringkali sengatnya jadi obat. Orang beriman itu tidak makan kecuali yang halal dan thayyib. Tidak memuntahkan, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Orang yang beriman itu tidak hinggap kecuali tempat yang baik. Jadi dia nggak akan betah di tempat-tempat yang nggak baik. Terus kemudian orang beriman itu pemberani tapi nggak resek. Jadi nggak terus sok-sok, tapi pemberani. Makanya orang beriman itu disifati seperti lebah. Orang beriman itu kalaupun menyengat, kalaupun marah, seringkali marahnya jadi solusi, atau sengatnya jadi obat, atau marahnya jadi solusi. Itu marahnya orang yang beriman itu. Nah, maka kalau kita punya karakteristik seperti itu, ya berarti kita punya mentalitas lebah yang dipuji oleh Allah. Karena orang beriman digambarkan seperti lebah itu. Nah, kalau tikus itu makan apa saja tikus itu. Biji-bijiannya dimakan, dagingnya dimakan, plastik kabel juga dikerokoti. Tikus, iya apa aja satu. Iya. Pas banget ya. Terus yang keluar dari tubuhnya, gigitannya, kencingnya, penyakit, pes, itu diantaranya. Terus tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Jadi dia bukan hanya tinggal di tempat yang kotor, dia juga berada di tempat yang baik. Tapi tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Itu tikus. Dan dia pengecut. Tikus itu pengecut. Kalau nggak ada orang berantakin apa saja. Kalau ada orang lari dia. Tikus itu. Dan dia itu kalau marah berantakin apa saja, merusak apa saja. Jadi tidak ngasih solusi. Itu tikus. Berarti sio tikus jadi sio. Pertama, tikus itu makan apa saja, tidak perlu halal haram lah. Terus apa yang keluar dari tubuhnya itu berbahaya seperti kencingnya dan macam-macamnya. Maksudnya apa? Ngomong itu gak ditaker. Ya, seringkali nyelekit ngomongnya siapa. Kalau bahasa Nabi suka bohong, suka khianat, suka ingkar janji, macam-macam. Naudzubillah min syarri dzalik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Masjid ada orang munafiknya, rusak. Pesantren ada orang munafiknya, rusak. Salah masukkan menantu, salah masukkan besan itu juga bisa merusak rumah tangga itu. Salah masukkan. Ya. Ada satu keluarga misalnya baik-baik saja, salah milih mantu, rusak itu gara-gara mantu yang munafik. Naudzubillah min syarri dzalik. Atau salah memasukkan besan. Loh, masa Ustaz besan dipenjarakan oleh besan itu ada. Jangan salah. Jadi ada besan yang memenjarakan itu besannya itu ada. Ya begitulah. Saya itu pernah ngisi kajian di satu rumah
jamaah saya yang dia itu kakaknya jamaah saya itu dia seorang pejabat penting gitu ya. Mungkin sombong dengan jabatannya sampai besannya dipenjarakan. Akhirnya dari pihak keluarga melaporkan ke atasannya terus diturunkan jabatannya. Gara-gara memenjarakan besan. Ya semacam-macam lah. Ngaten nggih. Namanya. Iya macam nggih. Mana yang mesti. Ada seorang ibu gara-gara ulah menantunya sampai TBC itu sampai meninggal dia ada. Tekanan batin gara-gara ulah menantunya. Ya ada begitu. Iya salah pilih mantu itu naudzubillah min syarri. Macam-macam naudzubillah min syarri. Enggak mesti sih, cuman yang cerita ke saya mengatakan saya juga khawatir jangan-jangan ibu saya meninggal itu juga gara-gara ulah dia gitu, ada ya mantu yang titik-titik lah gitu ya. Mungkin jangan-jangan menurut analisa putrinya itu ngomong kayak gitu. Nah, jadi itu salah pilih mantu tadi. Naudzubillah min syarri. Ada ini naudzubillah ya, ini tentu saya doakan semoga yang jomblo ini dapat suami yang soleh, yang muslim, sejati gitu ya. Nah, kita yang punya anak semoga juga punya mantu yang soleh-solihah. Amin Allahumma amin. Anak saya jodohin nama anak saya. Ayo, Kita jadi mau Biasanya dibilangin ada besan yang menjatuhkan. Ini udah gue teken nih. Nah, pokoknya pas ayah anaknya udah ikut, dia nggak mau kemana-mana. kayaknya sih yang kecil deh. Oh, lanjut. Takut kalau menzizi. Nah, terus tikus itu kalau marah berantakin apa aja. Nah, dan dia pengecut tadi, terus berantakin apa aja. Nah, udah ngasih alih-alih ngasih solusi, malah bikin berantakan keadaan. Allah, itu orang munafik. Nah, orang munafik itu kata Nabi punya 3 ciri. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat. Maka kalau ada orang punya ciri-ciri ini, berarti dia tertandai sebagai orang munafik. Prinsipnya sih kita ingatkan ya. Kita nggak boleh. Kalau sependek yang saya pahami sih di masa Nabi pun kita tidak boleh gegabah mengatakan munafik loh, nggak boleh. Tapi kita patut mengingatkan. Kalau dari modelnya kamu kok sudah memenuhi syarat sebagai orang munafik ya, misalnya gitu. Ini mengingatkan aja. Jangan-jangan kamu hati-hati loh gitu, hati-hati. Nah, dan orang munafik itu diancam dengan ancaman bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka itu berada di neraka yang paling bawah. Itu berarti lebih parah daripada orang-orang kafir. Begini, orang munafik itu bertingkat sebenarnya. Nah, saya mau cerita dulu. Tingkat. Saya mau cerita dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika berada di Mekah, Nabi itu tidak punya musuh orang munafik. Karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Dia orang lembah, wong desa keso-keso, orangnya apa adanya, orang Mekah itu. Iya, atau Jawa Timur, atau Jawa Timur. Atau Jawa Timur. Jadi kalau seneng itu kelihatan. Kalau nggak seneng ya kelihatan. Lah iya, lek kak. Kalau iya, kalau enggak itu orang Mekah. Sehingga Nabi di Mekah itu ketika berdakwah, mana kawan, mana lawan jelas. Jadi mana kawan, mana lawan jelas. Wes, itu satu dulu. Nah, begitu Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi berhadapan dengan sebagian masyarakat. Jadi ada sebagian masyarakatnya itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya itu suka memain-mainkan lidah. Kalau ngomong itu suka boleh muter-muter gitu. Muter-muter, kalau ngomong itu muter-muter. Nah, satu masyarakat kalau ngomongnya muter-muter itu potensi munafiknya besar. Nah, Nabi di Madinah itu berhadapan dengan sebagian masyarakat, ada yang begitu, sebagian masyarakatnya. Jadi masyarakat Madinah itu sebagiannya kalau ngomong apa tadi?
muter-muter itu. Halus ya. Iya, kenapa? Halus. Iya. Orang Madinah lebih halus. Ya, pokoknya orangnya muter-muter. Muter sama muter-muter beda tapi Bu Ria, Bu Ira. Kan sekali ya, Ustaz. Ya, kalau Berkali-kali. ya. Kalau muter itu kan bahasa-bahasa diplomasi. Ya. Itu tidak ada masalah. Tapi enggak, ini muter-muter bulat. Orang kalau bohong kebanyakan yang pengalaman kena tipu lah. Kan iya. Muter-muter. Itu seperti itu. Wes, singkat kata singkat cerita, di Madinah itulah Nabi pertama kali punya musuh orang munafik. Tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Makanya kalau kita ke Mekah, ke Arab, maksudnya ke Arab, kalau kenalan sama orang, siapa namanya Abdullah, belum tentu Muslim dia. Kalau ada, Artinya abang lah. iya. Tapi tidak semua orang yang namanya Abdullah kalau di Arab itu Muslim. Kalau Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, insya Allah itu Muslim. Kalau Abdullah belum tentu Muslim. Nah ini Nabi itu, tokoh munafik yang musuhi Nabi itu, tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah aslinya. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dia kalah populer. Terus kemudian secara aklamasi yang dipilih dan diangkat menjadi pemimpin di Madinah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes, dia sakit hati dia. Mau konfrontasi sama Nabi secara kalkulasi politik dia kalah. Mau masuk Islam dia nggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok tokoh Yahudi itu datang menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Tul, ya Abdullah, tul, masuk saja kamu dalam barisan Muhammad. Oh saya nggak beriman sama Muhammad kok. Sudah masuk saja. Nanti adakan pembusukan dari dalam kalau bahasa kita. Iya, adakan pembusukan dari dalam. Iya, menggerogoti dari dalam. Jadi apa ya, muter dalam selimut atau mengunting dalam lipatan. Oh, pada kamu itu. Ya gitulah pokoknya. Wis singkat kata singkat cerita, ya wis cocok. Akhirnya dia masuk Islam, bersyahadat. Cuman syahadatnya itu kalau kata Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Jadi dia bersyahadat, tapi sebenarnya hatinya nggak ikut bersyahadat, ingkar hatinya itu. Nah itu nggak cocok antara mulut dan hati. Makanya kata Allah mereka nggak beriman. Makanya nanti Abdullah bin Ubay bin Salul ini di surah At-Taubah ayat 80 Allah nyatakan dia mati dalam keadaan kafir nanti. Karena hatinya tidak ikut bersyahadat. Nabi nggak tahu, yang tahu siapa? Allah. Allah memberitahu melalui Al-Quran itu. Allah memberitahu dalam Al-Quran, ki Abdullah bin Ubay bin Salul ki mung cangkem itu, cangkem itu mulutnya saja yang bersyahadat, tapi hatinya tidak ikut bersyahadat. Nah, ini tipe munafik yang kafir. Tapi nggak semuanya begini. Beberapa bersyahadat di mulut, bersyahadat juga di hati. Ini beriman ini. Cuman dia kena penyakit munafik. Nah, penyakit munafik itu namanya nifaq. Nah, penyakit munafik namanya apa? Nifaq. Pelakunya namanya munafik. Asal katanya nafiqah, tadi tikus yang membuat dua lubang. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau ada orang yang beriman suka bohong, ada orang beriman suka ingkar janji, ada orang yang beriman tapi kok khianat misalnya, dia tetap beriman cuman fasik, dosa besar, dan dia terjangkit penyakit nifaq atau penyakit munafik. Seperti ini masuk dalam kategori munafik, bukan mukmin dia, munafik, tapi munafik yang masih beriman. Jadi kategorinya dia masih beriman. Yang begini-begini insya Allah nggak sampai fidarkil asfali minan nar, karena dia masih beriman gitu. Cuman fasik, dia munafik, tapi munafiknya masih beriman dia.
Tapi bukan mukmin, karena mukmin sejati itu nggak akan bohong dia, nggak akan khianat, dia nggak akan ingkar janji. Kalaupun terjadi dia tidak bisa menepati janji, dia minta maaf. Nah, itu bisa dimengerti ya. Bon, lanjut. Jadi yang diancam di Tidak mukmin ya, Ustaz. bukan mukmin, tapi dia orang beriman, alladzina amanu kalau bahasa Al-Qur'annya, tapi dia bukan mukmin. Dia fasik dia. Fasik itu orang yang masih asyik dengan kemaksiatannya. Itu fasik. Orang yang masih asyik dengan kemaksiatannya itu fasik namanya. Iya, masih asyik, masih. Berarti mukmin definisinya apa ya, Ustaz? Kalau mukmin itu adalah orang yang cocok antara lisan dan hati dan perbuatan. Mulut lisannya bersyahadat, hatinya bersyahadat, perbuatannya mencerminkan syahadat, itu baru namanya mukmin sejati namanya itu. Kalau munafik, mulutnya bersyahadat, hatinya ada yang tidak bersyahadat, ini munafik yang kafir. Ya, ada munafik yang masih beriman dia, hatinya bersyahadat dia, tapi kelakuannya nggak cocok dengan syahadatnya. Ya tadi suka bohong, suka khianat, suka ingkar janji. Tapi dia beriman dia. Nah, tapi dia bukan mukmin dia. Dia fasik namanya, atau orang yang kena penyakit munafik, tapi munafik yang masih beriman. Itu seperti itu. Jadi munafik itu bertingkat. Kalau disederhanakan lagi, kadar kemunafikan seseorang itu berbeda-beda. Ketika kita masih ada kemauan untuk bohong, berarti kita masih ada di sini ada penyakit munafik masih dalam hati kita itu. Kalau dalam hati kita masih suka ingkar janji, apalagi masih suka khianat, berarti di hati ini ada penyakit kemunafikan berarti. Tapi kalau kita berusaha sebaik mungkin menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang tidak khianat, ya namanya orang kadang iya, asal segera bertobat minta ampun kepada Allah. Ya semoga itu segera dibersihkan oleh Allah sehingga tidak jadi penyakit gitu maksudnya. Itu seperti itu. Tapi yang jelas kalau orang munafik memang kerjaannya bohong. Itu seperti itu. Iya, memang kerjaannya. Biasanya kalau ketawa sih nih, Nah, ini di sini nggak ada tempat lain begitu itu. bohong sih enggak, cuma Oh iya. Di tempat lain dengar-dengar yang ngajarin sih di sini yang ngajarin itu. Enggak, insyaallah enggak. Semoga kita semua selamat oleh Allah dari sifat munafik. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pun lanjut. Sekarang yang ke-7 sekarang. Oke, saya ulang, kalau di hati masih ada kemauan dan dorongan untuk berbohong, untuk khianat, untuk ingkar janji, ya berarti hati kita masih terkotori oleh sifat-sifat kemunafikan. Tapi kalau kita berusaha untuk komit menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tidak ingkar janji, saya ulang, namanya manusia. Kadang namanya manusia, insya Allah sih masih aman begitu. Insya Allah. Tadi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Bun, lanjut. Berikutnya yang ke-7 yaitu ghibah. Ghibah. Ini orang kalau suka ghibah berarti dalam hatinya kena penyakit ini. Penyakit ghibah, suka ngomongin kejelekan orang lain. Ghibah itu apa sih? Dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyebutkan aukamakal dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menceritakan saudaramu yang kalau itu diceritakan di depannya dia enggak suka. Jadi ngomongin tentang saudara kita yang kalau itu diomongin di depan dia enggak suka. Itu namanya ghibah namanya. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu benar?" Justru karena benar namanya ghibah. Kalau enggak benar itu berita bohong. Kalau bahasa kita fitnah, kalau bahasanya Nabi itu berita bohong sudah itu. kalau ngomongin orang di depannya dia ghibah, kalau di belakang jadinya fitnah. Anda dulu. Justru disebut ghibah itu karena kita ngomong di belakang. Kalau ngomong di depannya namanya menghina, nenyek namanya itu. Iya, wis. Nah, saya ulang ya. Dzikruka akhaka ma yakrah. Nah, saya mau terangkan dulu. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang kalau kita takar, andaikan ini dibicarakan depan orangnya dia pasti nggak suka, maka itu namanya ghibah.
Tapi kalau kita membicarakan kebaikannya, di mana kalau kita tahu dia di depannya dibicarakan ini, dia pasti senang gitu ya. Artinya kebaikan yang kita ceritakan, maka tidak apa-apa kita ceritakan kebaikannya. Jadi ghibah itu kalau kita ngomongin kejelekan. Oh, itu dulu ya, itu dulu. Ini yang diancam oleh Allah di surah Al-Hujurat seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa kok seperti makan bangkai saudaranya? Karena kan orangnya nggak ada, nggak bisa bela. Kayak jenazah yang diomongin kejelekannya nggak bisa bela diri. Nah, itu satu dulu ya. Nah, saya mau terangkan dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ghibah itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Ghibah itu haram. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Contohnya dalam rangka untuk konsultasi guna mendapatkan solusi. Misalnya Mbak Ayu konsultasi ke saya, misalnya curhat tentang tantir, misalnya. Nah ini misalnya ini misalnya Mbak Ayu. Ini enggak ini Wira jangan masuk ke dalam hati ya. Ini misalnya aja misalnya. Kayaknya sebenarnya deh. Aduh. Ini misalnya. Tapi konteksnya adalah supaya Mbak Ayu ini mendapatkan solusi. Gimana Ustadz kalau begini misalnya. Misalnya itu misalnya. Maka karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, maka itu adalah boleh. Ya. Atau contoh yang lain gini. Bu Ira sama Bu Oktavian, Bu Ira sama Mas Oktavian sama Pak Oktavian pernah nggak ngobrolin Kira sama siapa? Saya perempuan siapa namanya? Ya Kira sama Kimo. Pernah nggak ngomongin mereka? Oke, termasuk kejelekan mereka kan? Iya. Ya. Ghibah nggak itu? Aslinya ghibah itu. Cuman kalau nggak diomongin ke suami atau ada diomongin ke istri, orang tua, Mbak Puira sama Pak Oktavian ngobrolin tentang Kimo sama Kira. Yang diomongin kejelekan mereka karena mungkin gimana ini apalah gitu. Tujuannya apa? Untuk ngasih nyari solusi. Bagaimana baiknya gitu ya. Itu ghibah nggak? Aslinya ghibah itu aslinya. Tapi karena itu pembicaraan untuk memperbaiki keadaan anak, maka itu menjadi tidak berdosa. Nah, itu contoh. Ya. Nah, makanya gini. Kalau kita mau ngomongin kejelekan seseorang, pastikan ini apa niatnya ini. Kalau niatnya semata-mata hanya untuk membicarakan kejelekan seseorang, itu ghibah, dosa itu, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya jelas, kenapa kita kok ngomong soal siswa? Kan para kakak-kakak kan guru ngomong soal siswa. Oh, tujuannya supaya kita bisa memberikan solusi untuk siswa itu. Misalnya ada siswa mau wales misalnya. Misal gimana solusinya misalnya gitu ya. Maka itu boleh, tidak apa-apa kita bicarakan dalam rangka untuk mendapatkan solusi. Kita sering gibah bukan saya. Berarti kalau Ada orang tua kaya, mau bayar. Ayo pas kopi udah masuk lama tiba-tiba hilang nggak bayar. Ayo Ya kenapa? Kenapa taruh? Baru kali ini loh ya. lagi rapat gitu ya. Ingin mengevaluasi satu. Iya betul. Tidak apa-apa. Tujuannya untuk mendapatkan kebaikan yang lebih setelah ini, gitu. Atau mendapatkan solusi. Nanti ya kayak Mengevaluasi anak buahnya satu persatu. Mantul. Itu bukan ghibah. Aslinya gimana? Aslinya ghibah. Cuman karena ada tapi untuk kebaikan bersama atau untuk kebaikan yang bersangkutan, maka itu boleh kayu. Itu kalau bahasanya kadang-kadang kita ya. aja orang tuanya nggak kenal ya kan. Nah, tahu aja. itu yang kalau kata Imam, nanti saya tunjukkan dalilnya ya. Ada dalilnya, tenang aja. Itu yang kata Nabi bahwa riba itu, kata Imam Nawawi, riba itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Itu seperti. Nah ini contoh aja. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ini adalah di antaranya ya, ada di Bulughul Maram itu. Di Bulughul Maram bab tentang nafkah itu ada. Hadisnya ada di situ. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahabiah namanya Hindun namanya. Radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya.
tapi ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Dia cerita suaminya pelit, itu maksudnya. Riba nggak itu? Riba itu. Tapi Nabi tidak mengatakan, riba nggak boleh. Enggak. Nabi dengerin. Tapi kenapa? Karena Nabi tahu tujuannya ngasih konsultasi. Apa pertanyaannya? Boleh nggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada harta dia tanpa seizin dia? Oh ya, senang banget. Kata Nabi, "Okamakal." Istrinya ayo dulu ya. Tidak tahu. Kata Nabi boleh. Kata Nabi boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya jangan banyak-banyak juga maksudnya. Ya sesuai dengan haknya lah. Itu seperti itu. Tapi dengan catatan kalau suaminya kaya dan pelit, tapi syaratnya itu. Gaya itu. Nah, itu aslinya riba itu. Tapi Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena konteksnya adalah untuk mendapatkan solusi. Maksudnya ya. Nah, itu contoh di antaranya. Contoh yang lain misalnya. Pernah suatu saat Siti Sofiyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu curhat kepada Nabi. Menceritakan diri beliau yang dibuli oleh sebagian orang. Dia sebut nama itu, ya sudah bully saya. Kan berarti kan ngomongin kejelekan orang, tentang bulian seseorang tentang beliau ke Nabi kita Muhammad SAW. Kan ngomong kejelekan orang berarti kan? Itu oleh Nabi didengerin istrinya. Enggak terus, sayang curhat sama Allah, jangan sama saya curhatnya. Enggak gitu. Nabi itu mendengarkan dengan sangat seksama. Tahu kenapa? Karena bahaya kalau istri curhat gak didengerin, itu bahaya. Takutnya nanti cari kuping yang lain nanti. Itu yang bahaya. Makanya akan lebih maslahat kalau didengarkan oleh suami sendiri. Makanya Nabi didengerin. Terus lihat ini, supaya tidak menjadi riba yang diharamkan. Terus apa begitu selesai, kata Nabi, mau nggak saya kasih solusi? Jadi konteksnya konsultasi berarti kan. Di samping curhat juga konsultasi, sehingga ada hikmah ilmu di situ. Ada kemaslahatan. Makanya saya sering itu kalau ada orang ngomong kejelekan orang misalnya, ini kita ambil pelajarannya. Supaya nggak jadi riba yang haram. Kita ambil pelajarannya. Kita jangan seperti itu. Hati-hati kita jangan sampai seperti itu. Itu kita ambil pelajarannya. Kenapa? Jadinya dibahas Iya. Ya, paling enggak dimaafkan lah. Oh, berarti udah sampai Ya. kalau ada yang mau cerita, ntar dulu. Gue mau berubah hati dulu nih. Niat emang betul. Ditata dulu niatnya ini. Apa niatnya ini? Kalau cuma untuk ngomong jelek jangan. Tapi kalau itu dulu ya, satu dulu. Itu satu pengirip. Ini biar kita nggak saklek soal ghibah, kan seolah-olah ghibah itu seluruhnya jelek gitu ya. Padahal lihat ada konteksnya. Satu dulu, yang kedua sekarang. Tidak termasuk ghibah kata para ulama kalau kita membicarakan kejelekan orang yang semua orang tahu dia memang jelek. Itu boleh. Iya, jadi tapi harus memang dikenal sebagai bukan dugaan loh ya. Memang semua orang tahu dia jelek. Iya. Ya maaf misalnya terkenal di lingkungan jenengan misalnya ada orang kalau ngutang nggak pernah bayar misalnya, atau kalau dikasih amanah mesti khianat misalnya, itu menceritakan keburukannya boleh. Anda tahu kenapa kata para ulama itu sebagai sanksi sosial supaya dia merasa malu. Kata para ulama itu gitu, supaya dia merasa malu dan dia jerah dan tobat, harapannya gitu. Itu namanya takzir kalau dalam bahasa agamanya itu. Jadi boleh. Tapi dengan catatan bukan dugaan loh ya. Jadi memang semua orang tahu ya. Semua orang tahu memang dia memang suka ngibul misalnya, suka khianat. Berarti kalau sekarang dengan dunia permedsosan itu kan benar dan tidaknya kan kadang tidak pasti, itu gimana ya? Diam lebih baik kalau untuk yang nggak jelas, kecuali yang jelas-jelas. Untuk yang jelas-jelas itu kita sikat, gak ada masalah. A bisa jadi B. Betul. Ya makanya ini pengalaman pribadi nih. Di kantor saya ada salah satu karyawan yang emang terkenal suka ngutang dan bayarnya susah. Dan kita udah tahu semua. Ada
karyawan baru. Dipinjemin. Hah? Kena. Saya bilangin Iya. ke yang karyawan baru itu hati-hati sama yang ono. Iya. Kalau minjem Iya. nggak dibayarin. Iya. Tiba-tiba ada teman saya yang bukan yang dua ini, orang yang lain, ngingetin saya, jangan itu. jangan gitu. Dijatuhin temen. Iya. Bahkan kalau saya nggak ngasih Iya. tahu kan, Nanti jadi korban ya. Iya. Jadi Kapit benar. Kapit benar. Kalau kata para ulama, uzkuru fajrul fajir liyahdarun nas. Sebutkan keburukan orang yang buruk agar orang yang lain selamat dari tipu dayanya. Dulu saya pernah ada orang kosek-kosek dekat saya gitu. Saya tanya, ada apa Bu? Ya kosek-kosek itu bisik-bisik tetangga gitu. Saya tanya, ada apa Bu? Ini Ustadz, ada orang yang kena tipu. Yang nipu siapa? Anggota kita Ustadz. Siapa namanya? Gak enak Ustadz, sebut namanya Bu. Kalau jelas korbannya, saya bilang gitu. Kalau jelas korbannya, banyak korban, sebut namanya. Supaya orang lain terhindar dari tipu daya. Supaya hati-hati. Bisa dimengerti ya? Oke. Itu yang jadi menyebutkan keburukan orang yang terkenal keburukannya itu tidak termasuk ghibah dalam hal ini. Dan yang terakhir, tidak termasuk ghibah kalau untuk diambil pelajarannya. Ya, misalnya ada artis tertentu atau pejabat tertentu ketangkep masuk TV, kita ngomong ke anak-anak, tuh kalau jadi pejabat harus jujur ya, jangan itu pelajarannya. Tuh pelajaran. Itu boleh tak apa-apa. Buat pelajaran. Itu namanya membuat ibrah, pelajaran dengan kejadian yang kita lihat atau yang terjadi itu boleh tak apa-apa itu. Jadi ribah itu prinsipnya haram kata Imam Nawawi, kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Makanya tadi saya ulang, ditata hatinya jangan sampai menjadi murni ngomongin kejelekan orang. Itu ya sangat baik. Maaf ya Ustaz. Ustaz juga kenal orangnya soalnya. Iya terus. Berat ini ya. Terus. Jadi cerita gini Ustaz. Kan waktu pas Ramadan kemarin kejadiannya. Iya. Itu ada Ustaz kita. Enggak ada. Jadi ceritanya Ustaz tahu lah namanya Au siapa ya? Ya Bu A aja. Bukan. Soalnya Ustaz tuh kenal dan suka ngeledekin dia. Oh, iya. Jadi dia itu gini Ustaz. Yang janda itu kan. Hah? Bukan langsung. Ya sudah. Oh enggak, jadi gini Ustaz. Jadi kan waktu Ramadan kemarin itu ceritanya kan memang ada setiap RT itu kan membagikan makanan lah ya di situ kan di masjid itu. Iya. Nah terus kan saya memang saya kan ada kelas di masjid kan. Iya. Itu kadang saya buka puasa di situ. Nah Pak Ustadz juga kan nangis sama Nina kan. Nah Nina itu tersakiti sama orang itu loh. Nina benar. Iya di Benana. Nah tiba-tiba tuh Nina tuh langsung nyamperin aku, terus dia nangis kan. Sampai nangis beli. Iya sampai nangis. Ya Allah. Nah itu 10 hari terakhir lagi Ustaz. Ya Allah. Nah itu terjadi lagi sama saya Ustaz. Kayu nangis juga. Jadi kan saya itu kan kalau itikaf itu kan enggak nih udah kejadian sama Nina, kejadian sama saya. Oh. Nah jadi saya kan lagi itikaf Ustaz. Nah Bu siapa tuh? Ya, itulah. Itu Ya. mesen tahu isi sama saya nih. Ya Oh, udah yes. Mbak Ayu nanti Mbak Ayu ini ya gini. Oh ya Pak, ya Bu nanti Ayu kerjain nanti dikeluarin pas ini ya. Nah memang kan saya memang bukan ini yang saya ngerasa kan di situ kan saya paling itikaf juga ya Ustaz. Bantuin lah tuh. Nah singkat cerita. Aku tuh gantian sama Bu Nani, ya kan? Nah Bu Nani tuh Kenapa sakit? diem. Lagi sakit. Nah, Bu Nani. Enggak, iya emang. Oh. Nah terus Bu Nani diem masa ibu ngaji nanti ayo sholat dulu ya. Nanti kan pas ibu sholat, jadi makanan itu kan harus dijagain kayak kucing dari apa. Pokoknya saya rolling nih terus. Iya. Nah, saya udah sholat nih, saya udah sholat malam, saya berdoa nih Pak Ustaz. Saya berdoa. Tiba-tiba dia gesek-gesek ke saya. Habis berdoa, nanti Ayu pasti dapat duit. Kok dari dulu kejadian Pak Ustaz? Ibu itu, Mbak Ayu maaf ya saya belum ngasih uangnya. Tuh kan kejadian 1. Udah. Terus udah berdoa udah. Saya tuh mau ngomong ya sama kamu kata dia gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kalau misalnya pembagian snack saya tuh gak pernah bagian. Jadi astagfirullahaladzim. Dan dia tuh kalau gak bagian selalu berulang. Dan itu jadi salah saya Ustaz. Kan saya kesel ya. Saya cerita dulu sama ibu.
Ibu cerita sama bapak. Nah itu gimana Ustaz, hati saya kan jadi sama orang itu. Dan saya tuh, dan dia lagi pelakunya yang bikin hati kita kesel gitu. Masalah jeruk, masalah gipsan gitu. Sensitivasi sama saya. Saya udah gitu, saya jangan pakai Ustaz. Saya ada maksud buat tidak membaginya Ustaz, tapi kalau dia nggak kebagian, dia selalu menyalahkan saya. Kayak saya lagi bersih, ya Allah Ustaz siapa yang nggak tahu? Saya lagi berdoa. Dia kayak Ya. Dia lagi berdoa dia, saya lagi berdoa tiba-tiba dia segini. Pasti saya habis berdoa dapat duit. Tuh kan bener kejadian. Ya karena berdoa ibu itu. Saya tadinya mau berdoa khusus, gara-gara itu Ustaz. Jadi hati saya tuh gimana? Terus udah gitu ya Ustaz. Kan saya tuh nggak pernah beli barang-barang dia kan. Terus dia ngomong gini sama saya. Nah, dia dagang apa emang? Kadang-kadang jamu, kadang-kadang. Oh, yang jamu itu. Saya tuh heran nih sama Ayu. Kenapa sih Bu? Saya bilang gitu kan. Saya tuh selalu beli barang dagangan, tapi itu nggak pernah beli barang saya. Astagfirullahaladzim. Terus kita ada si Ibu ini kan. Bu Iman itu kan anak saya. Kalau saya beli bukan sebetulnya. Kalau saya beli barang dagangan itu berarti anggap aja Ayu beli gitu kan. Ayu mah dibelain mulu gitu. Ya. Bang, maksudnya bukan yang saya gini. Ya. Kalau dia nyebelin saya gitu kan. Ya. Nyebelin hati saya tuh, saya harus apa? Kalau saya harus cerita lagi nggak sama ibu gitu atau bapak. Ya, baik. Gitu loh, tapi orang ini tuh biang gitu loh. Ya, baik. Yang namanya Kalau gini, oke. Nggak, mungkin bagi sebagian orang apa yang terjadi pada Kak Ayu itu mungkin kita ngomong, "Aduh gitu aja kamu gitu" misalnya gitu. Tapi kan karena konteksnya beda karena Mbak Ayu kan masif diserangnya kan. Itu persis seperti ketika para sahabat Nabi itu mereka itu dicengin oleh orang-orang Yahudi soal pemindahan arah kiblat itu loh. Jadi yang awalnya kan kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa kan. Terus sama orang Yahudi kan dicengin, "Malah katanya nabi baru tapi kok ngadepnya ke kiblat saya" gitu. Mungkin sekali dua kali kuat kupingnya, terus-terusan kan lama-lama kupingnya pengang juga. Nah kira-kira Mbak Ayu pengang itu kira-kira. Nah jadi insya Allah sih curhatnya Mbak Ayu lapornya Kak Ayu ke Bu Purnama atau ke Pak Purnama atau apapun yang sifatnya untuk mencari solusi kan tujuannya kan? Iya. Kayaknya beliau sendiri kan di kalangan udah terkenal itu sudah Terkenal. banyak yang hindar itu. Oh ya sudah, berarti semua tahu berarti kan? Ya wes. Ya, beberapa sebagian. Iya. Mama sih cerita sama ibu Karena kan saya sering beli itu diingetin. Nanti kalau lu nggak jadi kena lu. Saya kira saya nggak pernah ya Ustaz ya. Nggak apa-apa, maksudnya diinin dia santai aja gitu saya. Mungkin saya pernah kalau terakhir tuh dibilangnya ini Arema. Iya. Itu Arema kan aku nggak ngaji. Sibuk Bu, bilang gitu. Tapi mungkin saya nggak peka jadi nggak terlalu. Iya. Tapi beberapa memang udah banyak yang kena gitu tuh Ustaz. Oh ngoten nggih. Nggih pun. Ya, jadi insyaallah kalau itu tujuannya Kak Ayu untuk mencari solusi insyaallah sih nggak ada masalah. Iya, beberapa kali dia bikin kayak gitu aku selalu cerita sama ibu kan atau sama bapak gitu kan. Ya udah nggak usah didengerin kata gitu. Ya udah kamu fokus aja kata bapak. Cuman kayak dari dimsum, dari jeruk, dari risol, kayak kamu tuh kenapa sih? Aku tuh nggak pernah dikasih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pun lanjut. Saya kira ini dulu ya. Insya Allah nanti 8, 9, 10 Rakus, Namimah sama Anania. Tapi kalau masih cukup waktunya saya teruskan sih. Monggo yang mau nanya dulu deh, mau nanya. Masalah yang lain boleh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Kalau ada. Kan definisi ghibah itu menyebutkan yang ia tidak suka. Kalau sebutan depannya betul. Tidak salah. Kalau ada orang sadar kekurangannya. Jadi kalau dia omongin di belakang, dia sebenarnya udah terima. Misalnya ada orang kakinya cacat, kita ngomongin di belakang dan dia nggak tahu. Kan sebenarnya itu dibagi-bagi juga. Tapi sebenarnya dia secara psikologi sebenarnya disebut
kaki cacingnya saya nggak tersinggung juga. Apa masih juga apa? Bagus. Kalau di dalam fikih hadisnya tentang masalah riba itu diantaranya terangkan begini. Kalau penyebutan ciri-ciri fisik itu dalam rangka untuk mencirikan seseorang supaya bisa dibedakan dengan orang lain, maka itu tidak ada masalah. Misalnya gini, siapa si Rudi? Rudi mana? Itu yang pincang itu loh. Oh ya, tidak dalam konteks untuk menghina, tapi lebih kepada untuk spesifik. Ya. Siapa itu si Yanti? Yang mana? Yang tompel itu loh. Lihat tompel berarti. Ya ciri ya gitu. Makanya kan ada ari keriting, ada ari tulang, ada ari daging misalnya itu. Nah, itu dalam rangka untuk mencirikan itu tidak apa-apa. Tapi tidak dalam rangka untuk menghina ya. Nah, sekarang begini, pertanyaan KP tadi. Orang yang dibicarakan dia tidak akan tersinggung karena dia tahu bahwa dia memang punya ciri-ciri itu. Tapi yang membicarakan sekarang niatnya apa? Gitu aja. Nah, tapi kalau niatnya untuk mendiskreditkan, menghina, melecehkan, tentu jadinya masuk dalam delik terkait dengan penghinaan tadi itu. Nah, tapi kalau yang bersangkutan itu lebih kepada mencirikan tadi, maka itu tidak apa-apa. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Mungkin yang lain silakan kalau ada. Ya, enggak. Tadi kan kita beberapa yang diperbolehkan. Ya, betul. Juga ada yang dibolehkan. Ya, betul. Jadi kalau pergi itu setelah itu apakah kita harus perlu istighfar atau Bagus. Istighfar itu sebenarnya tidak melulu hanya soal karena kita berdosa. Karena Nabi itu nggak ada dosanya, istighfarnya jangan tanya, tobatnya jangan tanya. Nah terus istighfar itu soal cinta sebenarnya. Agar kita dicintai oleh Allah gitu maksudnya. Ya kan gitu. Makanya kalau saya sering sarankan, walaupun misalnya itu tidak berdosa, sebaiknya tetap beristighfar. Ada orang misalnya bangun subuh kesiangan, dah cepat sholat istighfar, minta ampun sama Allah. Kan nggak dosa sebenarnya, nggak dosa kesiangan. Tapi sebaiknya tetap beristighfar. Jadi beristighfar itu tidak melulu soal berdosa, tapi soal cinta sebenarnya. Agar kita dicintai. Nanti salah ya Ustaz. Nambah Bu. Kok saya kalau misalnya ada yang buntu gitu, sering istighfar karena kan salah satunya itu Untuk melapangkan. Iya, Betul. itu. Berarti tujuannya salah ya Ustaz? Gini, enggak sepenuhnya gini. Dalam Islam itu ada namanya targhib wa tarhib. Ada dorongan, ada ancaman. Di antara targhib dorongan yang Nabi sampaikan supaya orang rajin beristighfar adalah man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang membiasakan beristighfar, maka yang sempit akan diberikan jalan keluar atau dilapangkan, yang sedih akan dibahagiakan, terus yang akan Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, kita ngerti keutamaan itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita merasa kita butuh solusi nih. Nah, jalur bumi udah kita tempuh, jalur langit istighfar diantaranya. Kita boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini rumus yang pernah saya bahas ini ya, masih masuk dalam kategori ikhlas. Saya ulang, masih masuk dalam kategori ikhlas adalah kita berbuat karena Allah, tapi plus berharap solusi, plus berharap rezeki, itu masih ikhlas. Jadi ya kelas ekonomi lah ikhlasnya. Iya, tapi ikhlas masih itu. Ya, jadi dibilang salah enggak salah, betul. Wong itu berharap sama Allah kok. Cuman kalau mau ikhlas yang top itu memang betul-betul semua karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Kalau tanya, kamu kok beristighfar? Ingin dicintai oleh Allah. Kok banyak beristighfar? Ingin diridhai oleh Allah. Kok banyak beristighfar? Ingin dekat dengan Allah. Itu yang paling top. Tapi maaf, nyatanya kita sering bawa proposal nggak? Iya. Ya sudah, kita masih level proposal gitu Bapak itu. Ya kita daripada nggak sama sekali kan. Nah, jadi saya ulang itu benar, tapi di level ikhlas yang kelas keberapa? Enggak bawah banget sih, cuman kelas berapa lah gitu. Kira-kira itu. Allah a'lam bishawab. Sekarang gini, ini analogi sederhana lagi ya. Kita nggak ngapa-ngapain, boleh nggak berharap sama Allah?
kita nggak ngapa-ngapain, terus boleh nggak kita berharap sama Allah? Boleh banget, apalagi kita beristighfar. Ngomong kita nggak ngapa-ngapain aja kita boleh berharap sama Allah, apalagi kita ngapa-ngapain. Iya, paham ya? Kita nggak ngapa-ngapain, itu tahu berharap sama Allah boleh nggak? Boleh, apalagi kita ngapa-ngapain. Kita maksudnya kita istighfar atau sholawat, ya boleh banget. Mungkin kita nggak ngapa-ngapain, mohon sama Allah boleh. Cuman itu memang level ikhlasnya kelas keberapa gitu. Kalau istighfar itu pakai yang doa Nabi Adam itu, boleh apa tingkatannya gimana? Sebenarnya yang Nabi Adam lakukan itu lebih tepatnya i'tiraf sebenarnya. I'tiraf itu membuat pengakuan. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana dzalamna, kami telah menganiaya anfusana, diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tiada mengampuni kami dan tiada merahmati kami, wa illam taghfir lana nakunanna minal khasirin, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam itu melakukan i'tiraf, pengakuan di hadapan Allah, ya, yang harapannya sih diampuni oleh Allah. Dalam pengakuan itu beliau berharap diampuni oleh Allah. Walaupun istilah minta ampunnya itu tidak eksplisit, ya, tapi implisit. Memang ya. Kayaknya itu kalau kita baca itu Okay. kayaknya lebih yes. Ya memang. Nah, dan itu kalimat yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Termasuk Nabi Yunus itu kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi nggak apa ya Ustaz? Enggak apa-apa banget. Enggak apa-apa banget. Ya lebih Nggih. di hati itu. Nggih. Nah, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Nggih, monggo. Iya, Ustaz. Dari tadi kan kita membahas tentang orang yang menggibah. Iya. Tapi bagi yang digibah itu apakah ada Ustaz, ciri-ciri khusus untuk kita biar paham sendiri gitu? Karena kan yang namanya kita digibah, kita nggak ngerti apa kesalahan kita gitu. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus ya? Kalau kata orang kan panas ke kuping gitu. Ya, kita juga bisa introspeksi diri sendiri. Kesalahan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Saya juga nggak tahu ciri kalau orang ghibah itu apakah bersin-bersin atau mata kiri kedutan atau apa, saya nggak paham saya itu. Cuman yang pasti begini. Biasanya seseorang itu kalau dibicarakan atau dirasakan oleh seseorang itu sedikit banyak pasti terasa emang. Nah, tergantung dari kepekaan masing-masing kita. Nah, kepekaan kita itu beda-beda. Kepekaan itu beda-beda. Cuman Nabi cuma wanti-wanti. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan hadis ini, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, sehingga saya juga ada yang mengatakan sahih. Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ya, jadi memang kalau kita merasa kok kayaknya ada yang nggak suka sama saya, nah, kok kayaknya ada yang ngomongin saya, kayak itu kita kan nggak boleh suudzon sama orang ya. Tapi kita harus waspada kan. Nah, saran saya perbanyak baca misalnya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu nanti semua rencana jahat orang kepada kita itu dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang kejahatan itu menghantam diri mereka sendiri. Atau kalau ada ketakutan-ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu insya Allah apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Di samping kita patut mawas diri juga. Mawas diri itu maksudnya bagaimana? Kira-kira apa ya yang patut untuk dibenci dari saya? Kok orang nggak suka sama saya? Oh mungkin saya, oh mungkin saya, oh mungkin saya. Evaluasi diri. Mungkin omongan saya, mungkin sikap saya, mungkin saya kira itu. Allah alam soal. Ya itu kembali ke firasat dan orang masing-masing itu bisa beda-beda firasat. Allah alam soal. Kalau saya itu dulu itu pernah merasakan bagaimana kemudian kalau orang yang ngomongin saya itu tahu-tahu wajahnya lewat depan saya itu set itu. Iya sekilas itu. Tahu iya betul. Saya nggak dulu itu waktu saya masih belum banyak dosanya itu. Sekarang banyak dosanya nggak gitu. Waktu itu saya masih SMA. Mungkin nggak masa waktu SMA itu mungkin dosanya belum banyak kali ya. Kalau ada orang yang ngomongin saya itu dengan izin Allah itu wajahnya lewat depan saya itu set itu. Terus saya konfirmasi ngaku dia benar. Iya betul. Ya, Itu kalau
saya logikakan kalau orang yang sering Iya, gimana? digibahin orang berarti kan orang yang buruk. Iya. Berarti kan firasatnya lemah dong. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Dia pasti sulit ngerasa. Di ghibah itu tidak selalu orang yang digibah itu buruk. Tidak selalu tapi nggak selalu buruk. Jadi bisa saja dia orang yang dia didengki lah. Kan kalau kata para ulama, kullu di nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti didengki pasti. Itu sunnatullah itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak ada orang yang dengki sama kamu berarti kamu orang yang gagal. Ada yang mengatakan gitu ya. Iya. Iya. Dan kata para ulama termasuk kegilaan adalah ketika dia mengira semua orang suka sama dia. Itu kegilaan kata. Nggak mungkin. Sekelas Nabi aja ada yang nggak suka apalagi kita. Ya. Sudah maghrib, ada lagi mungkin sebenarnya tutup. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.